Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan nikmat yang senantiasa kita dapatkan. Alhamdulillah, sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih perkenankan kita untuk terus berbenah, membekali diri untuk kelak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan dari apa yang telah kita perbuat di muka bumi ini. Dan pada malam hari ini, topik yang akan kita sampaikan adalah apa yang disebut dalam istilah syariat dengan fitnatul kubur, fitnah kubur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Seluruh jiwa itu akan merasakan kematian, tidak terkecuali siapapun. Yang namanya kematian adalah suatu hal yang pasti. Adapun hidup, 1 bulan yang akan datang atau 1 tahun yang akan datang, 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang hanyalah bersifat kemungkinan. Bisa jadi iya dan bisa jadi tidak. Sementara kematian adalah hal yang pasti. Maka dari itu, seseorang yang lurus akalnya, yang jernih jiwanya, yang sahih pemikirannya, pasti dia itu akan lebih bersiap-siap untuk menghadapi sesuatu yang pasti daripada sesuatu yang tidak pasti. Dia akan lebih bersiap dan berbenah untuk menghadapi kematian daripada bersiap dan berbenah untuk menghadapi 1 bulan yang akan datang, setahun, 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang. Karena itu sifatnya masih kemungkinan. Itu bagi orang-orang yang memang benar dan lurus akalnya. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tatkala seseorang itu meninggal, sudah melewati masa-masa sakaratul maut, sudah berpisah antara ruh dan jasadnya, maka orang ini akan dimasukkan ke dalam liang lahat. Maka berawallah kesendirian manusia ketika itu. Hari-hari akan dia lewati sendiri sampai akhirnya bermuara ke surga atau neraka. Maka ketika dia itu berada di alam kubur, akan ada yang namanya fitnatul kubur, yaitu pertanyaan yang diajukan oleh 2 orang malaikat kepada setiap mayit yang berada dalam kuburnya. Man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk. Siapa Rabbmu, siapa nabimu, dan apa agamamu? Seandainya dia itu seorang yang beriman, maka dia akan menjawabnya dengan lancar. Sebelumnya, seandainya pertanyaan itu dilancarkan ke kita, diberikan kepada kita ketika kita hidup di dunia ini, maka semua kita akan menjawabnya dengan lancar. Rabb saya Allah, Nabi saya Muhammad, dan agama saya Islam. Selesai urusan. Tapi ini sekarang tidak. Ini perkara adalah perkara alam ghaib, keberadaan manusia berada di alam barzakh, alam yang pemisah antara dunia dengan akhirat. Yang akan menjawab adalah keimanan dan tauhid seorang manusia. Seandainya dia itu beriman, maka dengan lancar dia akan menjawab pertanyaan itu dengan baik. Maka akan terdengarlah suara dari langit. Paparkanlah atau bentangkanlah atau perlihatkanlah kepadanya itu surga.
dan pakaikan kepadanya itu pakaian dari sorga, dan akan dilapangkan alam kuburnya. Kemudian dia akan ditemani oleh seorang yang berwajah gagah dan beraroma yang wangi. Ketika ditanya, siapa kamu? Maka dia menjawab, saya adalah amalan baikmu ketika di dunia dulu. Lalu si mayit ini akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, aqimis sa'ah, aqimis sa'ah. Wahai Rabbku, segerakanlah kiamat. Segerakanlah kiamat. Hatta arji'a ila dini, hatta arji'a ila ahli wa mali. Sehingga saya bisa kembali kepada keluarga saya dan harta saya. Demikian jawaban kalau seandainya orang tersebut adalah orang yang beriman. Dia akan ditemani oleh amal solehnya berupa laki-laki dengan wajah yang gagah dan beraroma wangi. Dan akan dihamparkan kepadanya itu sorga, diberikan kepadanya pakaian sorga, dan dilapangkan kepadanya alam barzakh tersebut. Tapi lihat kebalikannya. Kalau seandainya dia itu adalah seorang kafir atau munafik, atau perlaku durjana, seorang yang fasik, ketika ditanya dengan pertanyaan tersebut, dia tidak bisa menjawab, la adri katanya. Saya tidak tahu, saya tidak tahu. Dalam satu riwayat dijelaskan, sami'tun nasa sami'tun nasa yaqulu syai'an faqultuhu. Aku mendengar manusia mengatakan sesuatu dan aku pun mengatakannya. Ini kalau seandainya yang ditanya adalah orang munafik, orang kafir, atau orang-orang yang memang mereka pelaku maksiat. Lalu ketika itu akan terdengarlah suara dari atas langit yang mengatakan kepadanya, bentangkanlah kepadanya itu neraka, dan akan dihembuskan kepadanya itu hawa panas dari neraka, dan pakaikan kepadanya itu pakaian dari neraka. Apalagi pakaian dari neraka ini kalau bukan dari api. Dan akan disempitkan alam kuburnya sampai remuk tulang belulangnya tersebut, dan dia akan ditemani oleh seorang laki-laki yang jelek dengan bau yang sangat busuk dan tengik. Ketika ditanya, siapa kamu? Maka dia menjawab, saya adalah amalan jelekmu ketika di dunia dulu. Maka si mayit ini akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi la tuqimis sa'ah. Wahai Rabbku, jangan engkau tegakkan kiamat. Kenapa si mayit ini berkata seperti demikian? Karena dia menyadari dan tahu kalau seandainya dia itu selamat dalam alam barzakh ini, maka perjalanan setelahnya akan menjadi lebih gampang baginya. Ketika dia bisa menjawab pertanyaan itu dengan baik, dia meminta kepada Allah untuk segera dikiamatkan hari tersebut. Karena dia tahu perjalanan berikutnya akan lebih gampang baginya. Ketika dia menyadari bahwasanya dia tidak mampu menjawab, maka dia akan berdoa kepada Allah, jangan bangkitkan hari kiamat. Karena dia menyadari perjalanan yang akan dia lewati nanti adalah perjalanan yang akan semakin tambah berat. Makanya dalam sebuah ziarah kubur yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan para sahabatnya, Rasulullah tersebut menangis sampai basah jenggotnya ini. Kemudian ditanya oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya Rasulullah, ma yubkika? Wahai Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau menangis? Ketika berziarah kubur ini ditanya oleh Rasulullah, ditanya oleh Utsman, kenapa Rasulullah SAW menangis? Rasulullah menjawab, man naja minhu fama ba'dahu aisar. Siapa yang selamat dari alam barzakh ini, fama ba'dahu aisar, maka apa yang setelahnya menjadi lebih gampang baginya. Faman lam yanju, barang siapa yang tidak selamat di alam barzakhnya, fama ba'dahu asyaq, maka apa yang setelahnya itu akan menjadi lebih berat. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bukan cerita dongeng. Hanya keimanan yang akan membenarkan cerita ini. Karena pengkhabaran ini datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semua kita akan melewatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang adanya pertanyaan dua malaikat ini, yusabbitullahu alladzina amanu bil qaulis tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan menguatkan orang-orang yang beriman bil qaulis tsabit, dengan perkataan, dengan kalimat yang kokoh, fil hayatid dunya, ketika kehidupannya di dunia, wa fil akhirah, dan ketika di akhirat. Ketika di dunia
Orang ini akan Allah kokohkan dengan kalimat tauhid. Dan ketika dia itu berada di akhirat, di alam barzakh, maka Allah akan kokohkan orang ini dengan kemampuannya bisa menjawab pertanyaan dari dua malaikat tersebut. Iya. Dan begitulah tafsiran dari sahabat Barra' ibn Azib radhiyallahu taala anhu ketika beliau membacakan ayat ini, lalu beliau menjelaskan apa yang diinginkan dengan qaulus tsabit fil akhirah, dalam kehidupan akhirat, yaitu kemampuan manusia itu untuk bisa menjawab pertanyaan dari dua malaikat ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah bersabda, "Inna hadhil ummah tubtala fi quburiha." Sesungguhnya umat ini, yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tubtala fi quburiha, mereka itu akan diuji, akan difitnah di dalam kubur mereka, yaitu akan ditanya oleh dua orang malaikat ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda ketika beliau menghadiri pemakaman salah seorang sahabatnya. Setelah pemakaman itu selesai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadapan para sahabatnya, "Istaghfiru li akhikum." Mohonkanlah ampun untuk saudara kalian ini. Mohonkan ampun untuk saudara kalian ini. Fa innahul an yus'al, karena sesungguhnya sekarang itu dia sedang ditanya. Sedang ditanya oleh dua orang malaikat. Maka orang yang seperti ini, si mayit yang berada di alam barzakh ini, sangat butuh doa dari kita, memohonkan ampun kepada si mayit agar Allah Subhanahu wa taala mengokohkan dia itu ketika ditanya oleh dua orang malaikat ini. Selamat dia dalam pertanyaan ini, maka ini adalah sebuah tanda baik untuk keselamatan dia menuju kampung akhiratnya. Dan hadis-hadis yang bercerita tentang fitnatul kubur ini merupakan hadis-hadis yang mutawatir, dalam artian hadis-hadis yang sahih yang datang dari banyak jalan. Banyak sahabat yang meriwayatkannya, di antaranya Aisyah radhiyallahu taala anha, Thauban, Hudzaifah, Jabir, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, dan seterusnya. Semua sahabat tersebut meriwayatkan hadis tentang adanya fitnatul kubur. Iya. Kemudian para ulama juga telah ijma', telah sepakat mereka itu tentang adanya fitnatul kubur, tentang adanya pertanyaan dua malaikat ini. Yang seperti ini pun, pertanyaan dari dua orang malaikat ini telah tetap berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis, dan juga dengan ijma' para ulama. Sungguh pun demikian, masih ada dari sekelompok kaum muslimin yang mereka itu menisbahkan dirinya kepada Islam, ternyata mereka menolak tentang adanya fitnatul kubur. Mereka mengatakan tidak ada, dengan dalil yang kekanak-kanakan. Mereka mengatakan bagaimana mungkin malaikat itu bisa masuk ke dalam alam barzakh? Bagaimana malaikat itu bisa masuk ke dalam tanah? Malaikat itu makhluk yang besar. Bagaimana mungkin dia itu bisa masuk? Dan bagaimana mungkin malaikat itu bisa mendudukkan si mayit, sementara si mayit itu kiri kanan atas bawahnya ditutup dengan tanah? Begitu mereka berdalil dengan logika, sehingga mereka itu menolak tentang adanya ayat, tentang adanya hadis, tentang adanya ijma' para ulama. Iya. Mereka lah orang-orang yang telah menyimpang dalam permasalahan akidah yang seperti ini. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh kaum, seluruh umat, mereka itu akan diuji dalam alam kuburnya. Semua mereka itu akan ditanya dalam alam kubur ini, termasuk orang Yahudi sekalipun, orang Nasrani, dan mereka masing-masing mereka akan ditanya dengan nabi mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal yahuda tubtala fi kuburiha." Sesungguhnya kaum Yahudi mereka pun akan diuji, akan difitnah, akan ditanya oleh dua orang malaikat di dalam alam kubur mereka. Dan pertanyaan ini bukanlah pertanyaan yang gampang dan sepele. Iya, pertanyaan ini merupakan sebagai awal dari ujian yang akan dialami oleh manusia ketika berada dalam barzakh. Mereka nanti akan dibangkitkan, akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, dari manusia pertama sampai manusia terakhir, dalam keadaan mereka itu telanjang dan matahari itu didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itu menunggu-nunggu kapan akan dihisab. Ketika penentuan waktu itu sudah ada, maka penghisaban pun dimulai, dan loket yang digunakan, mizan, timbangan yang dipakai untuk menimbang amal manusia pun itu pun cuma satu. Bayangkan berapa lama masa itu akan dialami oleh manusia. Kemudian akhirnya mereka pun terakhir akan diuji dengan adanya jembatan Sirat, jembatan yang membentang di punggung neraka Jahannam.
Maka barang siapa yang selamat, maka tempatnya adalah qantarah, yaitu pintu gerbang menuju surga. Yang tidak selamat, maka masuklah dia itu ke dalam neraka. Maka ada orang yang selamat dalam keadaan sudah tercabik-cabik, berluka-luka dan berdarah. Dan ada di antara mereka yang selamat tanpa ada luka sedikit pun. Dan itu semua sesuai dengan keimanan dan amal soleh yang dibawa oleh masing-masing manusia. Maka beruntunglah manusia-manusia yang datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bekal yang cukup. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara manusia, ada di antara manusia ini yang nanti akan dikecualikan, yang mana mereka itu tidak akan mendapatkan fitnatul kubur, yang mana mereka itu tidak akan ditanya oleh dua malaikat ini. Dan ini cukup menunjukkan keistimewaan bagi mereka. Ada beberapa golongan manusia yang mendapatkan keistimewaan seperti ini. Yang pertama adalah syahid, yaitu orang yang meninggal di medan perang, meninggal pada jihad yang syar'i. Iya, bukan jihad konyol yang dilakukan oleh sebagian manusia pada zaman kita sekarang ini. Jihad yang syar'i, dia meninggal di situ, maka orang ini akan mendapatkan keistimewaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan ditanya oleh dua orang malaikat. Dalam artian lulus, menang baik mereka di sini. Dalilnya adalah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kafa bi bariqatis suyuf ala ra'sihim fitnah." Mencukupkan terhadap mereka itu dari fitnah kilatan pedang yang ada di atas kepala mereka. Ketika mereka berjihad, berperang melawan orang-orang kufar dengan jihad yang syar'i, maka kilatan pedang yang ada di atas kepala mereka, yang menjadi bukti bahwasanya mereka itu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu semua mencukupkan mereka dari pertanyaan dua malaikat ini. Mereka tidak akan lagi ditanya. Mereka tidak akan lagi ditanya. Kemudian yang kedua, al-murabitun, yaitu orang yang berada atau orang yang berjaga di daerah perbatasan. Seandainya terjadi perperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kufar, maka ada sekelompok manusia yang mereka menempatkan dirinya di perbatasan untuk menjaga kaum muslimin, menjaga nyawa dan harta kaum muslimin. Mereka berjaga-jaga di front tersebut. Ya, kalau seandainya mati, maka dia mati duluan. Inilah namanya al-murabitun, orang-orang yang berjaga di daerah perbatasan. Dan orang yang seperti ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aman dari fitnah kubur. Rasulullah mengatakan, ribatu yaumin wa lailatin. Ribat, berjaga-jaga satu malam dan satu hari, itu khairun min saumi syahrin. Itu lebih baik daripada seseorang itu berpuasa 1 bulan lamanya. Wa qiyamihi, dan pada malam harinya dia melakukan solat malam selama 1 bulan. Lebih baik amalan dia berjaga-jaga 1 hari 1 malam daripada dia mengerjakan puasa di siang hari selama 1 bulan dan mengerjakan solat malam 1 bulan tersebut. Kemudian di ujung hadis Rasulullah mengatakan, wa aminal futtan, dan dia akan aman dari fitnah dari orang malaikat. Iya, ini yang kedua, orang-orang yang berjaga di daerah perbatasan. Kemudian yang ketiga, dari mereka-mereka yang akan selamat dari pertanyaan, yang dalam artian yang tidak akan ditanya oleh malaikat di dalam alam kuburnya, itu adalah orang-orang yang meninggal pada hari dan malam Jumat. Orang-orang yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat. Sebagaimana hadis ini telah dihasankan oleh Syekh Al-Albani, bahwasanya mereka itu tidak akan ditanya oleh dua orang malaikat. Kemudian yang keempat adalah para nabi dan siddiqun, dan orang-orang yang jujur dalam beragama, yaitu orang-orang yang mereka itu memiliki ilmu yang sangat luar biasa dan ilmu yang kokoh, dan juga memiliki amalan yang mantap. Mereka itu dikatakan dengan as-siddiqun. Para nabi dan siddiqun, mereka itulah orang-orang yang juga akan selamat, dalam artian tidak akan ditanya oleh dua orang malaikat ini. Dan yang terakhir, yang kelima adalah anak-anak dan orang-orang gila. Anak-anak dan orang-orang gila, dikarenakan mereka itu bukanlah mukallaf, mereka itu tidak terkena beban syariat. Ya, makanya mereka itu selamat dari pertanyaan dua malaikat ini. Semoga kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kehidupan di dunia ini. Diringankan badan kita ini untuk beramal oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena hampir semua kita menyadari bahwasanya Ramadan ini merupakan bulan-bulan yang penuh dengan amal. Bulan untuk membaca Al-Quran, bulan untuk bersedekah yang banyak, mengerjakan solat, berpuasa pada siang harinya, mengerjakan qiyamul lail pada malam harinya. Semua kita mengetahui dan menyadarinya. Akan tetapi tidak semua kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua kita diringankan badannya untuk melakukan ketaatan tersebut. Ada saja halangan yang mungkin akan kita dapatkan karena memang taufik tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu bermohonlah untuk kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, diringankan badan ini, diberikan semangat sampai hari-hari terakhir dari Ramadan tersebut. Apalagi Ramadan ini memiliki malam yang istimewa, Lailatul Qadar, yang terjadi pada 10 malam terakhir, 21, 23, 25, 27 atau 29. Maka bersiap-siaplah untuk malam-malam yang seperti ini. Ya. Siasati dari siang harinya, untuk malamnya kita bisa menggunakan untuk amal sebaik mungkin. Maka beruntunglah orang-orang yang dia itu bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaiknya, dan sangat merugi kalau seandainya ada seorang muslim yang dia itu masuk Ramadan, maka keluar Ramadan dalam keadaan yang sama, tidak ada perubahan. Ya. Seolah-olah Ramadan ini sama saja dengan bulan-bulan yang lain bagi mereka. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.